Para pemain timnas Indonesia tidak harus perkuat ASEAN All-Stars lawan Manchester United berpotensi cedera. Drama transfer Jay Itzes makin panas. Genoa siap tikung klub-klub top. Apakah Mads Hilgers akan dijual FC Twente? Media Cina update persiapan terkini negaranya sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia. Tidak ada TC jangka panjang. Con Caca tolak Piala Dunia 2030 membengkak diikuti 64 tim. Masih ditunggu sikap AFC dan Indonesia. Para pemain timnas Indonesia tidak harus perkuat ASEAN All-Stars lawan Manchester United berpotensi cedera. Dilema praktis dirasakan para pemain yang rutin membela timnas Indonesia. Sebab pada akhir Mei 2025 dan awal Juni 2025 ada dua ajang besar bagi mereka. Pada 28 Mei 2025, salah satu dari mereka berpotensi memperkuat ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United. Kesempatan menghadapi Manchester United pantang dilewatkan, mengingat status mereka yang pernah menyandang klub terbaik dunia dan Eropa. Namun, di saat laga di atas digelar, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada dua risiko yang berpotensi didapat pemain timnas Indonesia jika membela ASEAN All-Stars di tengah-tengah pemusatan latihan skuad Garuda. Pertama, peluang bermain menghadapi Cina dan Jepang mengecil karena yang bersangkutan absen dalam beberapa hari latihan. Risiko kedua adalah mengalami cedera. Dihadapkan dengan pemain-pemain Manchester United yang dikenal kuat, personel timnas Indonesia bisa mengalami cedera, sesuatu yang dihindari semua pesepak bola. Menarik menanti siapa akhirnya pemain Indonesia yang mewakili tanah air untuk laga melawan Manchester United. Kabarnya AFF sendiri yang menentukan pemain-pemain penghuni skuad ASEAN All-Stars. Mengutip dari laman resmi AFF, ASEAN All-Stars akan diperkuat pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF yang berisikan Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. AFF pun telah mengumumkan pemain Vietnam yang dipersiapkan membela ASEAN All-Stars. Tak tanggung-tanggung, 3 pemain Vietnam sekaligus membela ASEAN All-Stars, yakni Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, dan Do Duy Man. Timnas Vietnam disinyalir lebih rela melepas pemain mereka ke ASEAN All-Stars ketimbang Indonesia. Sebab, Timnas Vietnam tidak memiliki pertandingan pada 5 Juni 2025. Timnas Vietnam dijadwalkan baru akan bertanding pada Selasa, 10 Juni 2025. Di hari tersebut, Timnas Vietnam akan tandang ke markas Malaysia di lanjutan matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2007. Drama transfer Jay Itzes makin panas. Genoa siap tikung klub-klub top. Kabar terbaru dari bursa transfer Eropa semakin memanaskan spekulasi terkait masa depan Jay Itzes, pemain timnas Indonesia yang tengah menjadi incaran banyak klub top Serie A. Di mana setelah Bologna dan Atalanta menunjukkan minat serius, kini Genoa dikabarkan ikut meramaikan perburuan tanda tangan pemain bertahan Venezia FC tersebut. Menurut laporan media Italia, Tutto Mercato Web, Il Rossoblu, julukan Genoa, telah memasukkan nama Jay Itzes dalam daftar transfer mereka. Dengan harapan bisa memboyongnya pada musim panas mendatang untuk memperkuat lini belakang tim. Ketertarikan Genoa ini menambah panjang daftar klub Serie A yang berminat pada Jay Itzes, yang sebelumnya sudah mencakup Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, Udinese, Torino, Bologna, dan Atalanta. Menunjukkan betapa tingginya apresiasi terhadap kemampuan pemain berusia 23 tahun tersebut. Dengan nilai pasar, market value mencapai 86,91 miliar dan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2027 bersama Venezia. Persaingan untuk mendapatkan Jay Itzes diprediksi akan semakin sengit dan menarik untuk diikuti. Lantas, klub mana yang akan berhasil mendapatkan tanda tangan pemain berjuluk Bang Jay ini? Genoa ikut ramaikan perburuan Jay Itzes, siapa yang akan berhasil?
Pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, semakin menjadi buah bibir di kalangan klub-klub Serie A. Setelah Bologna dan Atalanta dikabarkan menjadi dua klub terdepan dalam perburuan tanda tangannya, kini Genoa turut menyatakan minat untuk memboyong pemain bertahan Venezia tersebut. Menurut laporan media Italia, Tutto Mercato Web, Genoa telah memasukkan nama Jay Itzes dalam daftar transfer mereka untuk musim panas mendatang. Il Rossoblu kepincut dengan performa apik Jay Itzes bersama Venezia dan melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang tim. Ketertarikan Genoa ini menambah panjang daftar klub Serie A yang berminat pada Jay Itzes. Sebelumnya, sudah ada Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, Udinese, Torino, Bologna, dan Atalanta yang juga menunjukkan minat untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Venezia sendiri dikabarkan siap melepas Jay Itzes jika ada tawaran yang sesuai dengan nilai pasar sang pemain. Namun, dengan banyaknya klub yang berminat, Venezia tentu akan memasang harga tinggi untuk Jay Itzes. Dengan banyaknya klub yang berminat, persaingan untuk mendapatkan Jay Itzes diprediksi akan semakin sengit. Genoa sendiri bukan tanpa peluang. Il Rossoblu memiliki sejarah panjang di Serie A dan merupakan salah satu klub tertua di Italia. Selain itu, Genoa juga memiliki dukungan finansial yang cukup kuat untuk bersaing dengan klub-klub top lainnya. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Jay Itzes bisa memilih klub yang tepat untuk mengembangkan karirnya dan bisa terus menunjukkan performa terbaiknya di Serie A. Apakah Mads Hilgers akan dijual FC Twente? FC Twente tampaknya akan mengalami perubahan signifikan pada komposisi skuad mereka menjelang bursa transfer musim panas 2025. 3 pemain andalan klub asal Belanda tersebut, yaitu Sam Stein, Mads Hilgers, dan Michael Sadilek, diprediksi akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Ketiganya menjadi sorotan karena performa konsisten di Eredivisie serta kondisi kontrak yang mulai memasuki fase kritis. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mads Hilgers, bek tengah yang baru-baru ini memilih membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu hanya memiliki sisa kontrak 1 musim lagi bersama FC Twente. Hal serupa juga terjadi pada Michael Sadilek, gelandang asal Republik Ceko, yang juga hanya terikat kontrak hingga pertengahan 2026. Dengan kondisi tersebut, FC Twente berada dalam situasi dilematis. Bila mereka ingin memperoleh keuntungan finansial dari ketiga pemain tersebut, terutama Hilgers dan Sadilek, maka opsi terbaik adalah melepas mereka di bursa transfer musim panas 2025. Jika tidak segera dijual, klub berisiko kehilangan mereka secara gratis saat kontrak berakhir, yang tentu menjadi kerugian dari segi nilai pasar dan investasi jangka panjang. Khusus untuk Mads Hilgers, peluang untuk hengkang tampaknya cukup besar. Sebagai pemain belakang yang kini masuk radar timnas Indonesia, nilai pasarnya berpotensi meningkat tajam, apalagi dengan usianya yang masih muda dan jam terbang di Liga Eropa yang cukup tinggi. Hilgers dipandang sebagai aset berharga yang dapat dijual dengan harga jutaan euro. Jika benar-benar dilepas, maka langkah FC Twente akan sejalan dengan strategi klub-klub Eropa lainnya yang memilih menjual pemain dengan sisa kontrak minim demi memaksimalkan pendapatan transfer. Di sisi lain, pembaruan skuad juga membuka peluang bagi talenta muda untuk naik ke level utama. Transfernya ke klub yang lebih besar bisa menjadi batu loncatan menuju level permainan yang lebih tinggi dan membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia di masa depan. Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai tujuan transfer dari ketiga pemain tersebut. Namun, spekulasi media Belanda menyebutkan bahwa beberapa klub Eredivisie dan Bundesliga telah mengamati perkembangan mereka. Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin ketiganya akan melanjutkan karir di klub yang lebih besar dalam waktu dekat. Media Cina update persiapan terkini negaranya sebelum bertandang ke markas Timnas Indonesia, tidak ada TC jangka panjang. Media Cina 163
membagikan kabar terbaru soal persiapan tim nasional mereka sebelum melakoni 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga terakhir, Cina bakal menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Cina bakal bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menantang Bahrain di Longxing Football Stadium Chongqing di laga terakhir Grup C. Cina dipastikan tidak akan melakukan TC jangka panjang. Menyadur dari surat kabar Beijing Youth Sport 163 menyebut bahwa pemusatan latihan baru digelar pada 23 Mei 2025. Surat kabar tersebut menilai bahwa pemusatan latihan tersebut tidak terlalu lama. Pemusatan latihan disesuaikan dengan jadwal di Liga Domestik. Agenda itu digelar setelah menyelesaikan pekan ke-13 Liga Cina pada 18 Mei 2025 dan putaran ketiga. Piala Cina 2025 pada 20 sampai 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri bakal rehat hingga 12 Juni 2025. Artinya, persiapan baru bisa digelar mulai 23 Mei 2025 untuk menyambut duel melawan timnas Indonesia. Cina hanya memiliki 2 pekan persiapan. Artinya, sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan. Tulis 163. Jadi, tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama. Jelasnya, tentu hal ini berbeda dari timnas Indonesia. Jika menilik jadwal kompetisi domestik atau Liga 1, Cina bakal menikmati waktu libur lebih lama dari Indonesia. Liga 1 2024-2025 dipastikan tuntas pada 24 Mei 2025. Sementara kompetisi di Eropa, tempat para pemain abroad timnas Indonesia bakal berakhir pada kisaran waktu tersebut juga. Namun, ada beberapa pemain yang berpotensi bakal bergabung lebih lama daripada rekannya yang lain. Salah satu contohnya adalah Emil Audero yang tampil di Palermo. Palermo berpotensi merebut tiket promosi ke Serie A Liga Italia melalui jalur play-off. Jika lolos sampai babak final play-off promosi, Emil Audero berpotensi tampil sampai 1 Juni 2025. Tentu, waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Emil. Pasalnya, Emil Audero bakal berpeluang besar melakukan debut saat berjumpa Cina karena bakal absennya Maarten Paes yang terkena skorsing. Con Caca tolak Piala Dunia 2030 membengkak diikuti 64 tim, masih ditunggu sikap AFC dan Indonesia. Rencana Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim terancam batal usai CONCACAF menyusul UEFA menolak ekspansi jumlah peserta. Timnas Indonesia terancam batal mendapatkan jalur makin mudah menuju Piala Dunia 2030. Piala Dunia edisi peringatan 100 tahun tersebut bakal digelar di Spanyol, Portugal, Maroko, serta Uruguay, Paraguay, Argentina. 3 negara terakhir yang saat ini hanya ditugasi menggelar 1 pertandingan meminta lebih. Pihak CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, mengajukan proposal resmi kepada FIFA untuk menambah jumlah peserta agar jumlah pertandingan lebih banyak. Partisipan Piala Dunia 2030 saat ini diatur di angka 48 tim, sama seperti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Penambahan tim peserta memang bakal memperbesar negara Lilliput lolos ke ajang terbesar sepak bola dunia. Namun pada saat bersamaan, kualitas turnamen terancam anjlok lantaran syarat kelolosan dipermudah. UEFA, Konfederasi Sepak Bola Eropa, melalui Presiden Alexander Ceferin sudah menyatakan menolak gagasan tersebut. CONCACAF, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, baru-baru ini mengambil sikap sama, menolak ekspansi Piala Dunia. Saya tidak yakin menambah Piala Dunia menjadi 64 tim adalah langkah yang tepat untuk turnamen dan ekosistem sepak bola, ujar Presiden Victor Montagliani.
Kita bahkan belum memulai format baru Piala Dunia dengan 48 tim, jadi ekspansi 64 tim seharusnya tak usah dipikirkan. Hal senada diutarakan Alexander Ceferin mewakili negara-negara Eropa. Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri, ujar Presiden Alexander Ceferin di Kongres Tahunan UEFA. Dan juga bukan ide bagus untuk babak kualifikasi kami, Eropa. Jadi saya tidak mendukung ide tersebut. Konfederasi yang belum menyatakan sikapnya adalah Afrika, CAF, dan Asia, AFC. Dua konfederasi ini memiliki jumlah anggota lebih banyak dibanding konfederasi lain sehingga sangat penting dalam pengambil keputusan. Bagaimana dengan PSSI? Federasi yang dipimpin Erick Thohir bakal diuntungkan dengan penambahan peserta Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal lebih mudah lolos ke Piala Dunia berisi 64 tim, tetapi apakah PSSI mau mengorbankan kualitas demi ambisi federasi? Prediksi klasemen akhir divisi Championship, Oxford United selamat dari degradasi, klub Tejo Aon gagal play-off promosi. Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni diprediksi selamat dari degradasi, Nathan Tejo Aon mengambang di papan tengah. 3 pemain Indonesia di divisi Championship sedang berdebar menanti nasib klub mereka pada pekan-pekan terakhir. Kasta kedua Liga Inggris tinggal menyisakan 4 match week sebelum rampung pada awal Mei mendatang. Saat ini, Oxford United milik Anindya Bakri dan Erick Thohir belum aman dari zona degradasi di bottom half klasemen. Klub berjuluk The Youths mengoleksi 48 poin dari 42 pertandingan, berjarak 6 poin dari zona degradasi. Sementara itu, Swansea City yang diperkuat Nathan Jo Aon berada di posisi lebih baik di peringkat 12. The Swans mengumpulkan 54 poin dan secara matematis masih bisa menyodok ke zona playoff promosi di 6 besar. Media lokal, Oxford Mail melakukan simulasi pertandingan untuk memprediksi klasemen akhir divisi Championship. Dari prediksi Oxford Mail tersebut didapatkan hasil akhir Oxford United dan Swansea City bakal tetap berkompetisi di divisi ini musim depan. Oxford diprediksi finish di peringkat 17 dengan 53 poin atau bertambah 5 poin dari 4 laga sisa. 4 laga sisa tersebut yaitu menghadapi Leeds United, Cardiff City, Sunderland, dan Swansea. Adapun Swansea diramalkan hanya menambah 2 poin sehingga melorot ke peringkat 12 dan jauh dari zona playoff promosi. 4 laga sisa The Swans yaitu melawan Hull City, QPR, Millwall, dan Oxford United. Sementara itu di papan atas, Leeds United dan Burnley akan promosi otomatis ke Premier League. Pada babak terakhir musim ini hasil menjadi tidak terprediksi, ujar pelatih Gary Rowett di Oxford Mail. Beberapa tim di bawah klasmen akan mengalahkan tim di atas dan Anda harus memastikan menjadi salah satu tim tersebut. Saya rasa realitasnya adalah kami merupakan klub baru di divisi ini dan ini tidak akan pernah mudah, tuturnya. Banyak kualitas di sekitar sini dan banyak klub menghabiskan uang besar. Dan Anda harus mencoba dan mendapatkan sesuatu dengan performa layaknya perang, urainya. Swansea City vs Oxford United akan tersaji pada pekan terakhir musim ini. Dengan begitu terdapat peluang 3 pemain timnas Indonesia merumput di lapangan yang sama. Marcelino, Ole, dan Nathan. 3 pemain tersebut bakal dipanggil Patrick Kluivert pada jeda internasional Juni. Piala AFF U23 bakal digelar pada Agustus 2025. Apakah ganggu persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia? Dikutip dari Instagram ASEAN Football, ada 3 turnamen yang digelar pada tahun 2025 di bawah naungan AFF. Salah satunya adalah Piala AFF U23 yang akan digelar lagi tahun ini. Thailand kembali ditunjuk oleh AFF sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Thailand kembali ditunjuk usai jadi tuan rumah pada edisi 2023. Gelaran Piala AFF U2025 bakal digelar pada Agustus 2025. Tentu, ini berpotensi mengganggu timnas U23 Indonesia dan negara-negara ASEAN yang umumnya baru memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025.
Hal ini pernah dikeluhkan Shin Tae-yong pada edisi sebelumnya. Saat itu, Shin Tae-yong meminta AFF untuk meniadakan saja turnamen tersebut. Pasalnya, turnamen tersebut mengganggu ritme kompetisi domestik masing-masing negara peserta. Seperti yang diketahui, Liga 1 2025-2026 diperkirakan bakal bergulir pada Agustus 2025. PSSI bakal kesulitan untuk meminta klub-klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Pada edisi 2023, beberapa pemain Indonesia jadi korban dari turnamen ini karena mengalami cedera saat kualifikasi Piala Asia U23. Tentu, ini juga berpotensi mengganggu persiapan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 bakal digelar pada 1-9 September 2025. Tentu, kabar tersebut membuat PSSI harus putar otak. Saat ini PSSI sudah menunjuk Gerald Vandenburg sebagai pelatih kepala untuk mengantarkan timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Dirinya berpotensi debut sebagai pelatih kepala Garuda Muda di turnamen ini setelah gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas U23. Indonesia juga masih ada satu event lagi di tahun 2025. Timnas U23 Indonesia masih harus melakoni SEA Games 2025 di akhir tahun. Pemain keturunan asal Sidoarjo ini buka kans untuk naturalisasi. Ditemukan kembali seorang pemain keturunan Indonesia yang ternyata asli Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya adalah Bobby Oenen. Dia saat ini memiliki karir sebagai pemain abroad yang tergabung bersama klub Vivi Baroni di kompetisi Derde Divisi. Bobby sendiri merupakan pemain berusia 24 tahun dan memiliki posisi sebagai gelandang tengah yang cukup mumpuni untuk kelasnya. Saat ini, pemain kelahiran 2001 itu sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya terbuka untuk peluang atau kans dinaturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Melansir dari informasi soal Bobby Oenen yang ternyata benar bahwa pemain keturunan itu ingin berniat agar segera jadi bagian dari skuad Garuda. Mengapa Oenen berniat sekali membela timnas? Itu dikarenakan dia memiliki garis keturunan asal Sidoarjo, sekaligus mimpi yang ingin dia wujudkan. Bobby memiliki mimpi agar bisa membela timnas yang merupakan tanah kelahiran kakeknya, sekaligus dia juga bermimpi untuk bisa bermain di Liga 1 untuk klub Deltras FC. Maka dari itu, Oenen berharap dia bisa segera ke Indonesia agar nanti bisa menjadi WNI lewat proses seperti biasanya, yakni naturalisasi. Salah satu mimpi terbesar saya adalah bermain sepak bola di Indonesia, khususnya wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Malang, ujar Bobby. Karena kakek saya lahir dan besar di daerah itu, sementara nenek saya berasal dari Banda Aceh, ujar Bobby sembari menjelaskan asal-usul keluarganya. Mereka akhirnya bertemu di Surabaya, yang membuat kota itu sangat berarti bagi saya. Terang Bobby mengenai kota kelahiran kakeknya. Jadi, garis keturunan Indonesia milik Bobby itu berasal dari kakek dan neneknya. Dalam kacamata aturan FIFA, maka hal ini tidak melanggar regulasi naturalisasi. Bobby merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dirinya lahir di Breda pada 6 Februari 2001. Itu merupakan sedikit informasi soal identitas Bobby. Dirinya merupakan pemain untuk klub Derde Divisi bersama Vivi Baroni. Nama Bobby juga sudah tercatat sebagai pemain klub tersebut via Soccerway. Menjadi gelandang tengah dengan dominansi di kaki kanan. Membuat pemain 24 tahun itu memiliki kekuatan tendangan yang mumpuni dari kaki kanannya. Sementara itu, perihal kontrak Oenen bersama Vivi Baroni itu akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dengan opsi perpanjangan kontrak yang telah dilakukan pada 11 Januari 2025. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pasti kapan Bobby ke Indonesia, utamanya untuk naturalisasi agar dirinya bisa membela skuad Garuda.
Kiper Ado Den Haag dan winger FC Utrecht, dua pemain diaspora tambahan untuk Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Sesuai saran pengamat, Timnas U17 Indonesia perlu mencari lagi pemain yang lebih berkualitas untuk persiapan Piala Dunia U17 2025. Dua pemain diaspora ini bisa jadi opsi. Seiring dengan berakhirnya kiprah di Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia disarankan mencari pemain lagi demi tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, pada laga terakhir Piala Asia U17 2025, Indonesia terbantai 0-6 dari Korea Utara di fase perempat final. Hal ini menunjukkan masih banyak kekurangan yang terdapat pada skuad asuhan Nova Arianto tersebut walau sudah lolos Pildun. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni menyarankan Timnas U17 Indonesia untuk mencari lagi pemain-pemain kualitas terbaik sebelum Piala Dunia U17 2025. Nantinya, di skuad ini akan dilakukan promosi degradasi untuk mencari skuad terbaik. Salah satu metode pencarian pemain terbaik yakni dengan memanggil pemain diaspora tambahan selain Matthew Baker. Pertama adalah penguatan tim dengan menambah materi pemain yang memiliki postur dan kualitas fisik untuk bersaing dengan pemain dari Eropa atau Afrika yang mungkin nanti jadi lawan-lawan kita di fase grup. Kata Kusnaeni, secara skill, pemain yang lumayan bagus. Tapi untuk bersaing di Piala Dunia, kita juga membutuhkan pemain dengan postur dan kualitas fisik yang lebih tinggi. Coach Nova perlu mencari pemain tambahan dengan kualitas seperti itu, entah dari kompetisi, Elite Pro Academy, Liga 1, 2, 3, 4 atau diaspora tambahnya. Memang hanya Matthew Baker satu-satunya pemain diaspora yang bermain di Piala Asia U17 2025 untuk Indonesia. Diaspora lainnya, Lucas Lee yang sebelumnya ikut di ASEAN Cup U16 2024 tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan sekolahnya di Amerika Serikat. Sementara itu, dua pemain diaspora berikut ini sudah menunjukkan ketertarikannya bisa membela Timnas U17 Indonesia dan bisa dipertimbangkan untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 2025 5 bulan lagi. Keduanya adalah Miles de Vries, FC Utrecht, dan Ferran Alinegara, Ado Den Haag, yang juga sama-sama sudah memamerkan jersey Garuda di akun Instagram masing-masing. Dalam caption, Miles de Vries membubuhkan sangat senang melihat masa depan. Saat ini ia membela FC Utrecht U15 dan diketahui ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sumber serupa menyatakan nenek sang pemain 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Sedangkan Ferran Alinegara merupakan kiper berusia 15 tahun yang lahir pada tahun 2010. Ferran Alinegara, kiper Ado Den Haag U15 yang bisa jadi tambahan amunisi untuk Timnas U17 Indonesia. Bapak dan Ibu Ferran 100% Indonesia, hanya Ferran lahir di Belanda. Ferran juga mengaku sudah memiliki paspor Indonesia sehingga hal tidak akan menghambatnya bisa membela Timnas U17 Indonesia. Saya sudah punya paspor Indonesia, kata Ferran, saya masih di U15, timpalnya. Siapa Luka Blondo? Pemain keturunan di FC Volendam, lebih gacor dari Mauro Zijlstra. Jika sebelumnya ada Mauro Zijlstra yang digadang-gadang bakal dinaturalisasi, kini ada rekan satu timnya bernama Luka Blondo yang belakangan diketahui punya darah keturunan Indonesia. Baik Zijlstra dan Luka Blondo sama-sama membela klub divisi 2 Liga Belanda, FC Volendam. Namun dari statistik dan kesempatan bermain, Blondo justru lebih menonjol. Melansir dari laporan @football.indonesia, Luka Blondo usianya jauh lebih muda 2 tahun dari Mauro Zijlstra. Namun, capaiannya lebih potensial dengan calon naturalisasi skuad Garuda. Lantas, siapa sebetulnya Luka Blondo? Pemain kelahiran 11 Februari 2006 di Belanda, itu dikabarkan punya darah keturunan dari sisi sang ayah. Kakeknya disebut lahir di Jakarta,
Meski usianya kini baru 18 tahun, Blondo sudah mendapatkan kontrak profesional pada Juli 2024 kemarin dari FC Volendam. Bahkan Luka telah menjalani laga debut di tim senior FC Volendam ketika melawan Top OSS di Eerste Divisi Belanda pada Agustus. Lalu, kendati begitu, Luka bukan pilihan utama dan selalu bermain sebagai pemain pengganti dari 4 pertandingan sejauh ini di Eerste Divisi. Kebetulan, Luka Blondo juga masih sering dimainkan oleh tim U21 FC Volendam. Musim ini ia sudah bermain 8 kali di Liga U21 Belanda. Sementara itu, Mauro Zijlstra baru sekali menjalani debut bersama tim utama FC Volendam saat bermain di Piala Belanda pada 19 Desember kemarin. Namun, untuk urusan bermain di Liga U21 Belanda, Mauro Zijlstra tampil impresif sejauh musim ini dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Luka Blondo sendiri merupakan produk asli binaan Akademi Volendam. Ia baru masuk ke skuad U17 pada 2022 dan mengalami progres yang sangat cepat hingga debut di tim senior. Emil Audero keluhkan hal ini sejak gabung Palermo. Kiper berusia 28 tahun itu bergabung Palermo dengan status pinjaman dari Como pada bursa transfer musim dingin 2025 di awal Februari. Sejak bergabung klub berjuluk Aquile dari Como, Emil Audero langsung menjadi andalan di bawah Mistar dengan total 9 penampilan di segala ajang. Sejauh ini, menit bermain yang didapatkannya cukup maksimal ketimbang bersama Como. Bahkan, ia pun seakan menemukan sentuhannya kembali sebagai kiper. Hanya saja, Emil Audero mengeluhkan satu hal penting yang dirasanya harus diperbaiki oleh Palermo guna bisa bersaing dan promosi ke Serie A. Satu hal yang dikeluhkan oleh kiper yang lahir di Mataram itu, di Palermo adalah banyaknya gol menit akhir yang masuk ke gawangnya. Hal ini diungkapkan Emil Audero usai Palermo tumbang dari Bari dengan skor 1-2. Gol yang masuk di menit-menit akhir ini terlalu sering terjadi. Buka ex-kiper Juventus dan Inter Milan tersebut dikutip dari Palermo Today. Kami harus mencoba bermain seolah-olah ini masalah hidup atau mati karena kami memiliki tujuan yang sangat penting untuk dicapai. Lanjutnya, rasa jengkel Emil Audero ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejak dirinya jadi andalan, tercatat Palermo kebobolan 6 gol di menit-menit akhir. Parahnya lagi, 3 dari 6 gol di menit-menit akhir yang bersarang ke gawang Emil Audero itu berujung kemenangan bagi lawan-lawannya. Hal ini terlihat di laga kontra Bari saat lawan mencetak 1 gol lewat Lorenko Simic. Lalu 2 gol lainnya datang di laga kontra Cremonese. Jika dilihat secara spesifik, gawang Palermo sudah kebobolan gol menit akhir dalam 4 laga terakhirnya di Serie B dengan catatan 2 kemenangan dan 2 kekalahan.